Silakan duduk Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, baik yang onsite maupun yang online. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Joni dan para pendua yang memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan izinkan saya menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara kepada keluarga besar IPC di sini. Kiranya persahabatan ini terus berjalan dengan baik dan kita boleh bersama-sama berkolaborasi untuk dapat melaksanakan misi amanat agung Tuhan dimanapun kita berada. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema tentang Grace Alone, Nothing More, Unity in Diversity, Nothing Less. Dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 35. Saya sudah diberikan nats itu oleh Pak Joni, gitu ya. Saya juga pertama kali memikir, waduh 35 ayat, begitu ya. Harus khotbah 35 menit Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama membahas ini dengan singkat dan tentunya Bapak Ibu kiranya boleh memperhatikan apa yang sudah dibaca tadi oleh liturgos. Pernahkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari pada waktu kita berkumpul dengan satu komunitas yang baru, kita itu merasa walaupun disambut dengan baik, tetapi sebetulnya kita tidak bisa masuk ke dalamnya, di dalam komunitas itu. Pernahkah di dalam kehidupan kita itu merasa, aduh masuk komunitas ini walaupun disambut, tapi saya masih tetap orang luar, begitu ya. Saya bukan orang dalam, begitu. Ya. Masih di dalam lingkaran luar, bukan lingkaran dalam saya ini. Apalagi Ibu Bapak dan sahabat muda kita itu di kota Sydney, yang besar, yang multikultural, yang multi etnis yang seperti ini. Kita masuk di dalam satu komunitas, enggak gampang untuk bisa kemudian masuk dan kemudian kita diterima sepenuhnya dan kita merasa, wah saya bisa bergabung di komunitas ini. Apalagi saudara, kalau kita di dalam kehidupan kita ini masih pertama kali ke kota Sydney, tentu tidak gampang kan? Ya bergabung dengan komunitas di kota Sydney yang seperti ini. Apalagi kita ini dari Indonesia, yang lain sudah makan salad dan juga hamburger begitu ya, kita masih bawa nasi padang gitu ya. Tentu kita nggak bisa diterima Bapak Ibu. Nah pada hari ini Bapak Ibu kita juga melihat bahwa ternyata itu juga terjadi di gereja bukan? Ini yang disayangkan, terjadi di gereja. Begitu banyak di Jakarta itu mengatakan, Pak, saya masuk ke gereja itu, saya tidak menjadi orang lingkaran dalam. Akhirnya saya keluar dari gereja itu. Saya di sana diterima, tetapi saya tidak bisa masuk di dalamnya. Saya tidak bisa menyatu di dalamnya. Ibu Bapak, apa yang terjadi di sini ternyata 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Yaitu pada saat jemaat yang mula-mula. Di dalam jemaat yang mula-mula itu Bapak Ibu, orang-orang non-Yahudi yang bertobat itu dikatakan tidak bisa masuk. Karena apa? Orang Yahudi yang sudah bertobat pada waktu itu mengatakan kepada orang-orang non-Yahudi, kalau kamu mau masuk dalam komunitas kami, kamu ikut Yesus, kamu harus seperti kami. Oleh karena itu Ibu Bapak tadi dikatakan kamu harus ikut hukum Taurat. Kamu harus kemudian disunat. Kamu harus bisa menjadi seperti kami, baru kamu menjadi orang Kristen yang dapat diterima di komunitas itu. Itu yang terjadi pada zaman itu. Itu yang menjadi hal yang dipentingkan atau menjadi pokok pikiran dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 35. Next. Ini nanti yang kedua ini. Next. Nah, oleh karena itu Bapak dan sahabat muda, pada hari ini kita akan melihat bagaimanakah situasi yang terjadi pada zaman itu. Di mana pada waktu itu dikatakan begini, kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus jadi seperti kami dulu. Benarkah ajaran ini Bapak? Oleh karena itu pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dari lensa Injil, dengan tema Grace Alone, Nothing More, dan Unity in Diversity, Nothing Less. Yang pertama kita akan melihat Grace Alone, Nothing More.
Ibu Bapak, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 35 tadi, itu terjadi di jemaat di Antiokhia. Jemaat Antiokhia itu jemaat yang multikultural. Tetapi yang menjadi hal yang utama Bapak Ibu yang kita bahas bersama itu adalah pada waktu itu gereja di sini itu sudah terkenal, yang menjadi satu gereja yang dikenal jemaatnya adalah Kristianos oleh orang-orang yang bukan Kristen. Kristianos itu adalah orang-orang yang dikatakan pengikut Kristus. Sehingga jemaat ini di kota Antiokhia terkenal dengan kehidupan mereka yang berbeda dengan jemaat, dengan masyarakat umum di kota Antiokhia. Jadi oleh karena itu pada waktu itu sebetulnya jemaat ini adalah satu jemaat yang sehat. Di mana orang-orang yang bukan Kristen itu mengenal mereka ini memiliki satu kehidupan spiritual yang serupa dengan Kristus. Luar biasa jemaat seperti ini. Ya, sampai disebut sebagai Kristianos. Saya pernah ke Singapura, Bapak Ibu, ke satu gereja, dan kemudian kami membawa rombongan ke sana. Nah, ternyata pada waktu membawa rombongan ke sana, salah satu anggota rombongan kami itu ada satu trouble di dalam kesehatan, jadi harus pergi ke rumah sakit. Pada waktu sampai di rumah sakit, kemudian dia cerita bagaimana dia merindukan supaya ditemukan penyakitnya dan bisa cepat pulang karena saya akan ikut seminar di sebuah gereja. Lalu perawatnya mengatakan, mau seminar di mana? Ikut seminar di gereja mana? Disebutkan gereja A, begitu ya. Supaya saya tidak promosi gereja lain, Bapak Ibu. Nah, waktu di sana kemudian susternya itu ngomong begini, perawatnya. Ini gereja rumah sakit. Wih, kaget. Kok bisa gereja rumah sakit? Lalu ditanya sama jemaat kami, kenapa kamu mengatakan di gereja rumah sakit? Karena begitu banyak keluarga yang sakit, artinya mengalami problem, banyak yang datang ke gereja ini dan dibolehkan. Banyak anak muda yang mengalami berbagai problem dalam kehidupannya, ke gereja ini dimuridkan dan menjadi pulih hidupnya. Luar biasa ya, satu gereja kalau dikenal seperti itu, saya juga bisa bayangkan IPC ini di kota Sydney juga kemudian dikenal sebagai Kristianos. Masyarakat orang di Sydney ini mengatakan, IPC itu jemaatnya adalah Kristianos, pengikut Kristus. Luar biasa bukan? Tentu Pak Joni senang sekali kalau begitu ya. Nah, Ibu Bapak dan sahabat muda, tapi jemaat yang seperti inilah ternyata satu saat terjadi satu problem. Yaitu pada waktu itu di dalam ayat 1 dikatakan beberapa orang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudara, dikatakan jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat, kamu tidak dapat diselamatkan. Kaget enggak jemaat di sini? Kaget benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang berbicara ini adalah utusan dari Yudea yang mereka mengatasnamakan dari gereja induk di Yerusalem. Kalau kamu tidak disunat menurut hukum salat, menurut hukum Musa, kamu tidak dapat disebut sebagai orang yang diselamatkan. Nah, Ibu Bapak coba bayangkan, gereja yang disebut masyarakat kota Antiokhia mengatakan ini Kristianos. Jemaat ini dibina setahun penuh oleh Barnabas dan Paulus. Tentu kita tahu bagaimana doktrin yang diajarkan itu begitu ketat, luar biasa. Mereka yang selama ini mengatakan diselamatkan hanya karena anugerah, tiba-tiba ada utusan di gereja pusat mengatakan kamu tidak bisa selamatkan kalau kamu tidak disunat. Kaget, terjadi kegemparan, terjadi debat yang panjang. Tentunya Barnabas dan Paulus pun menentang pada saat itu. Nah, yang terjadi Bapak Ibu adalah dikhawatirkan terjadi perpecahan jemaat. Tapi kita sungguh bersyukur Barnabas dan Paulus itu adalah orang yang penuh bijaksana. Akhirnya kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu, ya. Akhirnya kemudian kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat kedua, namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Luar biasa. Jadi akhirnya masalah yang terjadi itu dibawa ke Yerusalem.
untuk bertemu dengan pemuka agama di sana. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, tanpa disangka-sangka, ternyata pengaruh ajaran Yudaisme itu juga mengakar di Yerusalem. Ayat 3 dan 4 dikatakan, ayat 4 dan kelima dikatakan, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Tapi ditambah lagi Bapak Ibu, diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Wah, tambah parah ini. Ya. Plus sudah plus sunat, sekarang plus hukum Taurat. Tentu kita bertanya ya. Mengapa? Sekarang pertanyaan kita. Mengapa orang Yahudi yang sudah bertobat itu enggak berubah? Masih mempertahankan kultural mereka, disunat dan menuruti hukum Taurat. Kenapa? Pertanyaan kita. Saya senang sekali Bapak Ibu satu tulisan yang ditulis oleh John Stott. Dia ngomong begini, di dalam kehidupan seorang Farisi itu sudah teratur dan terstruktur untuk benar-benar mereka itu beragama secara legalistik. Itu sudah tersusun dan sudah terstruktur. Kalau bahasa Jawanya sudah ngoyot gitu. Jadi sejak lahir sudah begitu itu. Susah untuk diubah. Kalau menurut John Stott itu begitu. Apalagi kemudian setelah menjadi Kristen, mereka diminta untuk mengikuti hukum Kristus. Maka yang terjadi apa? Orang-orang tua mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, masyarakat sekitar mereka mengatakan, kalau kamu ikut hukum Kristus, kamu dianggap sebagai orang yang sudah mati. Waduh, berat enggak? Ya berat. Pada waktu itu. Oleh karena itu John Stott itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu, ya, luar biasa. Dia ngomong begini. Maka wajar jika beberapa dari mereka merasa sulit benar-benar melepaskan masa lalu mereka sebagai orang Farisi. Meskipun mereka adalah orang-orang Kristen, mereka tidak dapat begitu saja melepaskan tradisi berabad-abad yang telah membedakan mereka dari dunia. Dengan niat baik, sebetulnya mereka punya niat baik. Mereka berusaha menanamkan ciri khas dan tradisi mereka kepada orang lain. Lalu kemudian John Stott juga mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Pada titik ini mereka bukan orang jahat. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan mereka yang dipegang erat akan menjauhkan mereka dari doktrin anugerah yang solid, yang kaya itu. Kita semua dipengaruhi oleh latar belakang kita, betul enggak Bapak Ibu? Kita juga sama sebetulnya. Setiap dari kita pernah mengalami distorsi doktrinal dan praktis karena pengalaman dan lingkungannya masa lalu. Tantangannya adalah mengenali titik kesalahan itu atau penekanan yang berlebihan sebelum kita terseret terlalu jauh dari Kristus. Itu peringatan dari John Stott. Ini pernah saya alami Bapak Ibu. Satu keluarga bergabung dari berbagai gereja. Jadi anaknya itu dari gereja A, B, C dan sebagainya Bapak Ibu. Orang tuanya sebelum meninggal itu mengatakan, kalau saya meninggal dikremasi aja. Loh, ini pesan ya, kepada anaknya dan juga pada saya. Jadi pada waktu almarhum akan diadakan upacara gerejawi dan upacara pemakaman dan sebagainya, upacara untuk kremasi, ternyata pada waktu perundingan terjadi perang yang dahsyat antar saudara. Kenapa? Masing-masing pihak itu mengatakan ini harus begini Pak, ini harus begini Pak, ini harus begini Pak, ini harus begini Pak. Waduh, saya pusing Bapak Ibu. Apalagi ada satu anaknya yang kemudian dari latar belakang gereja yang agak berbeda jauh dengan kita, ekstrimnya sangat jauh dari kita. Mengatakan tidak bisa dikremasi. Nanti waktu kebangkitan papa saya tidak bisa bangkit. Wah, Bapak Ibu kalau menghadapi seperti itu bagaimana Pak Joni? Inilah yang terjadi Bapak Ibu pada waktu itu. Belum lagi, maafkan saya, baptis selam dan baptis percik. Wah, perdebatan panjang. Saya dibaptis sama papanya David.
sama Sharon ya, Shirley. Dibaptis Islam loh saya ini. Kalau menurut Presbyterian nggak sah saya ini. Salam kan? Wah, perdebatan juga panjang Bapak Ibu pada waktu di gereja. Untungnya Kalam Kudus sekarang sudah saya atur Bapak Ibu, bisa dua-duanya. Kenapa? Kadang-kadang kita mikir ya, untuk orang percaya pada Tuhan Yesus saja dipersulit oleh gereja gitu ya. Udahlah, itu kan tidak menyelamatkan. Grace alone Bapak Ibu. Kan? Ya kan? Nggak ada yang namanya keselamatan anugerah plus baptis macam apa, nggak ada kan gitu ya. Tapi itu kan sebagai tanda tanda. Nah, oleh karena itu pada waktu itu terjadi seperti ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Bapak Ibu kita melihat sesuatu yang luar biasa. Allah berbicara tentang Injil keselamatan melalui Rasul Petrus. Bapak Ibu kita melihat di dalam ayat Alkitabnya Bapak Ibu. Ya, coba perhatikan di sana. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Artinya Injil itu yang mengubah hidup orang menjadi percaya. Oleh karena itu tema saya, poin saya pertama adalah Allah berbicara tentang Injil keselamatan melalui Rasul Petrus. Nah, Injil apa yang diberitakan oleh Petrus itu? Allah yang mengenal hati manusia, memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu dikatakan di dalam bagian itu, Petrus mengatakan begini, kita, maksudnya kita itu orang Yahudi Kristen itu, gitu ya. Mereka orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Dikatakan yang pertama, Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi Petrus ngomong sama mereka itu, Roh Kudus yang bekerja. Sehingga mereka menjadi Kristen, sehingga mereka percaya pada Kristus. Yang kedua, Ia yaitu Allah sama sekali tidak membedakan antara kita dengan mereka. Wah, perkataan Petrus itu luar biasa. Enggak ada bedanya Yahudi dan non-Yahudi. Lalu berikutnya Bapak Ibu dikatakan, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu gandar yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Artinya, hukum Taurat aja itu menjadi satu beban yang berat dan tidak dapat kita pikul. Kenapa kamu harus sampai kemudian kamu juga memberikan kuk itu kepada orang non-Yahudi? Kamu sendiri yang memikul kuk itu juga nggak bisa kok. Kenapa harus disampaikan ke yang lain? Yang keempat, sebaliknya dikatakan, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan, sama seperti kepada mereka juga. Grace alone. Nothing more. Itu yang terjadi. Next. Nah, sehingga ada 4 hal yang kita dapat lihat Bapak Ibu. Petrus itu berbicara keras. Yang pertama, kita yaitu orang Yahudi cenderung memaksakan preferensi kita kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Tadi sudah saya katakan, setiap kita punya preferensi dari gereja kita masing-masing kok. Betul? Bapak Ibu punya kebiasaan gereja yang seperti yang lama, tentu preferensinya itu kuat sekali untuk dibawa ke gereja di mana Bapak Ibu bergabung yang sekarang ini. Itu pasti. Yang kedua, kita sering berpikir bahwa orang lain harus melakukan sesuatu dengan cara kita atau mereka anggap tidak rohani. Kalau enggak seperti cara kita, ya enggak rohani. Di Jakarta banyak Bapak Ibu yang seperti ini. Pertengkaran seperti ini biasa Bapak Ibu, dihadapi oleh gembala sidang mendamaikan mereka. Wah, ini tidak bisa, ini seperti boksu. Kalau seperti ini tidak rohani, gitu ya. Artinya kalau tidak rohani ya rohana, gitu kan. Gitu loh. Jadi seperti itu.
Hal yang sepele itu terjadi Bapak Ibu di gereja seperti ini dan menimbulkan pertengkaran. Yang ketiga, kita terlalu sering menilai seseorang berdasarkan latar belakang kita sendiri sebelum sepenuhnya menerima mereka sebagai saudara dan saudari seiman. Nah ini gereja, penyakit gereja di Jakarta. Kalau di sini enggak Bapak Ibu, saya lihat akrab semua gitu ya. Betul. Terbantu latar belakang kita. Orang Medan kumpul sama orang Medan. Orang Surabaya sama orang Surabaya. Orang Malang kumpul sama orang Mujur supaya enggak Malang lagi gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi artinya begitu Bapak Ibu. Di dalam diri kita itu seperti ini ya. Jadi itu enggak bijaksana. Kita mengedepankan sikap kita berdasarkan preferensi pribadi daripada Injil itu sendiri. Sekali lagi ini saya tekankan, banyak gereja pecah karena ini Bapak Ibu. Karena kepemimpinan yang membawa preferensi pribadi dalam rapat majelis. Cuma ini nanti lain kali panjang Bapak Ibu ya. Tapi kita sampai di sini. Lalu apa responnya Bapak Ibu? Responnya adalah terdiamlah seluruh umat itu yang ikuti konsili di Yerusalem. Terdiam Bapak Ibu. Mereka terdiam. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka sadar. Bapak Ibu coba lihat. Kenapa mereka sadar? Karena Petrus berbicara tentang Injil. Bukan berbicara tentang preferensi pribadi, tapi tentang Injil. Itu yang mempersatukan. Amin. Ibu Bapak, Allah juga berbicara melalui Yakobus. Ya, Injil keselamatan melalui Yakobus. Yakobus ini adalah saudara tiri Tuhan Yesus yang bertobat, ya, dan menjadi gembala yang baik di Yerusalem. Ayat yang dikatakan oleh Yakobus itu agak panjang Bapak Ibu ya. Setelah mereka berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon," wah luar biasa ya, enggak ngomong Petrus loh, Simon, orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu. Sebelum diganti Petrus, orang Yahudi itu Simon tuh. Telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat bagi bangsa-bangsa lain. Nah ini orang Yahudi loh yang ngomong. Ngomong begitu. Hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti tertulis. Ayat 16, next. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, reruntuhannya akan kubuang kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Apa nasihat Yakobus, Bapak Ibu? Dengan mengutip Amos pasal 9 ayat 11 sampai 12, yang tadi, ayat tadi itu dikutip Bapak Ibu, dari Amos 9 ayat 11 sampai 12. Yakobus menyatakan bahwa menurut pengajaran para nabi di dalam perjanjian lama, umat Allah itu sudah terdiri dari dua kelompok. Pondok daun tadi, itu mewakili Israel, dan dikatakan bangsa-bangsa lain. Luar biasa ya. Jadi mereka menyelesaikan masalah itu dari sudut pandang Injil firman Tuhan. Itu Yakobus juga bicara dari Injil, dari sudut pandang firman Tuhan. Dia sampaikan itu. Jadi Yakobus mengatakan begini, untuk menikmati berkat mesianik itu tanpa harus menjadi proselit Yahudi. Itu penekanannya. Nggak bisa seperti itu. Untuk mendapatkan berkat mesianik tanpa harus menjadi proselit Yahudi. Dengan kata lain, itu semua sudah dinubuatkan melalui Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat Yakobus berbicara, keselamatan adalah semata-mata karena anugerah, bukan budaya, bukan latar belakang, bukan performa. Grace alone, nothing more.
Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang itu menambahkan sedikit saja kepada anugerah itu, dia tidak bisa menikmati kekayaan anugerah Allah. Efesus pasal 1:7 itu berbicara tentang kekayaan anugerah Allah. Bapak Ibu pernah tahu enggak, kekayaan anugerah Allah diberikan kepada kita itu seperti apa? Seorang bernama Ken Hughes itu dalam tafsirannya bagus sekali. Dia ngomong begini Bapak Ibu. Dia berbicara bahwa orang kaya di Amerika, salah satu dulu adalah John Rockefeller, punya kekayaan 5.135 triliun kalau kita rupiahkan. 5.135 triliun. Pada satu hari dia pergi, dia membawa rompi yang begitu mahal, topi yang begitu mahal, dia keluar, ada segerombolan anak muda, ya. Segerombolan anak muda, puluhan anak muda itu sedang mengalami kesulitan, tidak punya uang, tidak bisa makan. Rockefeller ibah jatuh hati untuk menolong mereka. Dia keluarkan dari uangnya itu untuk memberikan satu persatu kepada pemuda tadi. Bapak, Ibu, dan sahabat muda bisa bayangkan, kalau punya kekayaan 5.135 triliun, kira-kira berapa yang dikasihkan kepada mereka? Kalau 1 juta itu uang parkir, betul enggak? Betul ya? Kalau 10 juta itu uang jajan, gitu kan ya. Tapi Rockefeller itu memberikan 1 sen dolar, hanya sekitar 1.600 rupiah per orang. Ken Hughes mengatakan apa? Tuhan itu memberikan menurut kekayaan anugerahnya. Rockefeller itu memberikan dari sebagian kekayaannya. Bapak Ibu mengerti enggak, anugerah yang diberikan kepada kita itu menurut kekayaan anugerah Allah. Kita coba lihat Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, yang tidak menyayangkan, artinya apa Bapak Ibu kalau tidak menyayangkan itu? Di dalam bahasa aslinya itu tanpa kasihan, artinya Allah Bapa itu tahu kebutuhan kita untuk mendapatkan penebusan oleh darah Kristus itu. Sampai Allah Bapa itu tidak kasihan, kalau bahasa kasarnya, tanpa kasihan mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan saudara dan saya. Kemudian bukannya demikian dikatakan, tetapi yang menyerahkan. Kata menyerahkan itu dalam bahasa aslinya itu dipakai untuk seorang penjahat yang dihadapkan kepada pengadilan atau diantar ke tempat hukuman mati. Bayangkan seorang bapak punya anak tunggal, mengantarkan anaknya yang tunggal itu ke tempat pembantaian manusia. Bapak Ibu pernah bayangkan enggak? Itu yang terjadi, yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai tanpa belas kasihan. Sampai kemudian dikatakan apa? Allah Bapa itu tahu anaknya akan dibawa ke pembantaian. Dia mengantarkan sendiri anaknya itu ke tempat pembantaian manusia untuk saudara dan saya. Saya pernah mengubur menutup peti seorang anak tunggal, Bapak. Gampang enggak? Enggak. Pada waktu peti mau ditutup, terdengar teriakan, jangan tutup, papa mamanya. Terus berteriak, jangan tutup, sampai sekian puluh menit, jangan tutup. Sampai satu saat, papa dan mamanya itu menaikkan kakinya, mau masuk sama-sama ke dalam peti mati. Saudara, saya menangis. Dan waktu saya duduk di meja bersama dengan jemaat, saya terus menangis. Saya ingat akan ayat ini, Bapak Ibu. Saya ingat akan ayat ini. Betapa luar biasanya kekayaan anugerah Allah bagi saudara dan saya. Seorang bapa, dalam tanda petik, tanpa kasihan, tega, menyerahkan anak yang tunggal, mati dari siksa hidup untuk saudara dan saya. Saudara, grace alone. Kalau saudara masih mau nambahkan itu, Bapak Ibu, berarti saudara menganggap pengorbanan Kristus tidak cukup dan tidak sempurna. Amin. Bapak Ibu, saya kadang-kadang memikirkan ayat ini begitu luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin karena waktu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
ingatlah kekayaan anugerah Allah itu pribadi seutuhnya Tuhan Yesus. Itu pribadi seutuhnya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu. Unity in diversity, nothing less. Saudara, Yakobus itu benar-benar memberikan kepada kita satu hal yang penting. Semua karena anugerahnya, bukan budaya, bukan latar belakang, bukan performa, grace alone, nothing more. Tetapi Bapak Ibu, kita juga melihat Yakobus itu masih menegaskan satu hal yang penting dikatakan ini. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-hala dan dari percabulan, dari daging binatang yang mati cekik dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Bapak Ibu, saya cepat aja. Maksud dari ayat ini kenapa Bapak Ibu? Kok tiba-tiba yang tadi bukan persoalan jemaat, Yakobus berbicara seperti ini. Yakobus itu dikatakan Bapak Ibu adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dia mengerti akan isi hati Allah. Sampai dikatakan menurut tradisi, itu lututnya itu tebalnya, dikatakan sangat tebal sekali Bapak Ibu. Seperti tapal kuda, begitu. Tebalnya seperti itu. Dia seorang pendoa. Sehingga pada waktu dia dikatakan menurut tradisi, mati kemudian disiksa ya Bapak Ibu ya, dan kemudian dilemparkan ke dalam satu jurang. Dia masih hidup, dia kemudian duduk dan dia berdoa. Dia seorang pendoa yang luar biasa, penuh hikmat. Dia tahu bahwa perkara ini bukan perkara Injil saja, tapi dia ingin jemaat di Antiokhia itu bersatu. Setelah dia menasihati orang Yahudi, dia kepingin nasihati orang Yunani atau non-Yahudi. Ngomongnya begini Bapak Ibu. Kamu ya dari Antiokhia punya kebiasaan buruk. Punya latar belakang budaya yang berbeda. Kamu masih melakukan hal-hal yaitu penyembahan kepada berhala yang telah dicemarkan oleh berhala. Percabulan, dari daging binatang yang cekik dan dari darah dan sebagainya Bapak Ibu. 4 hal ini kamu lakukan. Tetapi jangan kamu lakukan lagi di jemaat. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya orang Yahudi yang baru bertobat, agar mereka itu tidak melihat ada sesuatu yang mengguncang iman mereka. Ibu Bapak, saya pikir apa yang dikatakan oleh Yakobus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yakobus itu penuh hikmat. Dia mengatakan, memberikan nasihat bagaimana dia ingin menyatukan gereja tanpa mengorbankan Injil. Mempertahankan kemurnian Injil tanpa menghancurkan kesatuan gereja. Luar biasa ya. Saya senang sekali waktu dikasih ayat ini Bapak Ibu. Yakobus itu bicara menyatukan gereja tanpa mengorbankan Injil. Mempertahankan kemurnian Injil tanpa menghancurkan kesatuan jemaat. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus tadi. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, kesatuan jemaat itu bukan dibangun lewat keseragaman, tapi lewat kasih di dalam keberagaman. Yakobus itu luar biasa, dia mengatakan ini adalah sesuatu yang penting, yaitu kesatuan jemaat itu bukan karena latar belakangnya yang berbeda. Bapak Ibu, tetapi itu semuanya adalah dilandasi oleh kasih. Sehingga Yakobus mengatakan kesatuan jemaat bukan dibangun lewat keseragaman, tapi lewat kasih di dalam keberagaman. Next. Landasannya apa Bapak Ibu? Tentang keselamatan, anugerah Kristus. Tentang persekutuan, kasih Kristus.
Jadi Yakobus itu benar-benar sangat kristosentris. Dia mengatakan landasannya gereja bersatu. Itu landasannya adalah Injil atau Kristus itu sendiri. Amin. Ibu Bapak, oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka pengorbanan Kristus itu tidak hanya menghapus dosa kita, dia juga merobohkan tembok pemisah. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 dan 4 sudah dibahas, pasal 2 dan 3. Jika Injil sudah menyatukan kita dengan Allah, bukankah Injil itu juga sanggup menyatukan kita dengan sesama? Amin. Amin. Itu yang menjadi pesan yang penting. Sehingga Bapak Ibu, Martin Luther itu mengatakan seperti ini. Mengenai iman, kita harus tidak tergoyahkan, bahkan lebih keras. Jika mungkin lebih keras dari batu intan. Tapi dalam hal kasih kita harus lembut, lebih lentur dari alang-alang atau daun yang digoyangkan angin, dan siap untuk mengalah dalam segala hal. Sebagai penutup khotbah ini Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu latar belakang yang berbeda. Orang di sini pasti yang sudah lama tinggal di sini itu menghargai keterus-terangan dan kejujuran. Betul? Enggak seneng ya, enggak seneng gitu ya. Enggak setuju juga enggak setuju langsung ngomong. Tapi kalau pendatang baru Bapak Ibu, apalagi yang dari Indonesia, budayanya apa Bapak Ibu? Menghargai ketidakterus-terangan dan menghargai satu kehalusan. Betul enggak? Mau ngomong enggak setuju aja pakai cara halus. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Ini yang terjadi. Sehingga seringkali menjadi gereja itu enggak kompak karena kita tidak tahu tentang kultur masing-masing. Tapi tentunya Bapak Ibu, kita harus bersama-sama menyelesaikan itu dengan baik. Menyelesaikan itu dengan baik. Dan terakhir Bapak Ibu, akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Gereja di Antiokhia dipakai oleh Tuhan sebagai tempat hub Injil itu disebarkan sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, dan juga melebar terus ke Asia. Luar biasa ya. Akibatnya gereja itu bertumbuh dan bahkan menjadi hub misi Paulus dan Barnabas kemana-mana. Luar biasa gereja ini, bertumbuh luar biasa. Next, Ibu Bapak, bagaimana dengan IPC hari ini? Jemaat yang diberkati Tuhan bukan yang seragam, tetapi yang bersatu karena Injil. Maka kita harus berani mengatakan, Yesus saja itu sudah cukup. Dan kita membuka diri untuk menjadi satu komunitas yang terbuka, yang saling mengasihi dan mencerminkan Injil. Bukan hanya lewat doktrin, tapi lewat kasih kita yang kita bagikan satu dengan yang lain. Dan biarlah gereja IPC ini boleh terus bertumbuh dan berkembang seperti gereja di Antiokhia. Semakin lama, semakin banyak jemaat yang dijangkau oleh gereja ini. Ini menjadi doa kita sama-sama. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah satu firman yang mencerahkan pikiran kami. Kami mengharapkan kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing, berbicara tentang kebenaran-Mu. Kami yakin Roh Kudus akan memberikan kepada setiap kami satu perubahan di dalam pikiran dan hati kami untuk membentuk komunitas gerejawi di tempat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin.